Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis tamannya orang-orang solih, Majelis Riyadhus Shalihin. Sudah 16 bab kita selesaikan. Hari ini kita masuk bab 17 tentang kewajiban tunduk kepada hukum Allah dan bagaimana sikap seorang yang diajak kembali kepada hukum Allah dan diperintah kepada kebaikan atau dicegah dari kemungkaran. Seperti biasanya, Imam Nawawi memulai dengan menampilkan ayat. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Artinya, maka dari Tuhanmu mereka tidak akan beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara antara mereka adalah mereka mengucapkan kami mendengar dan kami taat, dan mereka telah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi begini. Biasanya dalam Al-Quran kalau Allah bersumpah menyebut nama-nama makhluk, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar, la uqsimu bihadzal balad, bersumpah dengan negeri ini, yaitu kota Mekah. Itu sumpah, yang bersumpah siapa? Allah. Apa yang disebut oleh Allah? Makhluk-makhluknya. Tapi kalau pada ayat ini Allah bersumpah dengan menyebut dirinya sendiri. Fala wa rabbika, Rabb, demi Rabbmu. Berarti demi Allah. Jadi Allah bersumpah menyebut dirinya sendiri. Berarti ini bukan masalah ringan. La yu'minuna, mereka tidak berhak disebut mukmin, beriman, kecuali 3 syarat. Syarat pertama, menjadikan Rasulullah sebagai hakim untuk memutuskan masalah ini benar atau salah, hak atau batil, ini haram atau halal. Yang punya hak menentukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada di satu kampung yang menentukan benar dan tidaknya itu kepala adat, oh nggak bisa. Berarti dia tidak berhak disebut mukmin. Imannya dinyatakan hilang. Jadi penentu hitam atau putih, halal atau haram harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah memberi keputusan, la yajidu fi anfusihim harajan, tidak keberatan. Syarat ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kalau di Indonesia kan sering ada kalimat jadikan hukum sebagai panglima. Nah, kalau ayat ini jadikan Rasulullah sebagai panglima, penentu halal dan haram. Kalau Rasulullah sudah memutuskan, jangan berat.
Kalau jangan keberatan berarti apa? Wa yusallimu taslima, terima sepenuh hati. Di tafsir Ibnu Katsir di ayat ke-12 di situ ada hadis, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil khairi sab'ina sanatan. Ada orang melakukan ibadah selama 70 tahun. Jadi 70 tahun penuh dengan amal soleh. Fa idza awsa wa hafa fi wasiyatihi. Ketika akan wafat, dia kumpulkan anak-anaknya. Ternyata dia menyampaikan wasiat. Wasiatnya tentang harta yang ditinggalkan. Rupanya dia berwasiat bagi rata, jangan dibagi 2:1. Begitu selesai menyampaikan wasiat, meninggal. Fayuhtamu lahu min amali syarri, lembaran catatan amal ditutup dengan keburukan, fayudkhulu ilan nar, dan dia akhirnya dimasukkan ke neraka. 70 tahun amal soleh hilang gara-gara satu hukum ditolak. Karena Rasulullah yang mengawal surat An-Nisa 9-12 tentang waris. Siapa yang dapat setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, siapa yang berhak dapat sisa? Siapa yang menerangkan? Rasulullah. Dipraktekkan di hadapan para sahabat. Berarti jadikan Rasulullah sebagai penentu. Kalau sudah menentukan, jangan merasa keberatan. Terima dengan sepenuh hati. Bisa dibayangkan, satu hukum Islam ditolak, itu sudah menjadi alasan Allah untuk menolak 70 amal soleh yang sudah dikerjakan. Baik, ini ayat. Kita akan masuk kepada hadis yang cukup panjang. Ini kalau bapak-bapak diminta menghafal hadis ini membutuhkan berapa menit? Ini kalau santri dulu setengah jam harus sudah bisa hafal di depan. Baik, kita baca. Lamma nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala raqabi faqalu ay Rasulullah kullifna minal amali ma nutik as-salata wal jihada was siyama was sadaqata wa qad unzilat alaika hadhil ayatu wa la nutikuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qtara'ahal qaum wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi itriha amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allahu ta'ala fa anzalallahu azza wa jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Qala na'am rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, ketika berayat pada Rasulullah SAW, milik Allah segala apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Hal itu terasa berat bagi para sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka datang Rasulullah SAW
Kemudian mereka berlutut dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami diberi amalan-amalan yang kami sanggup, sholat, jihad, puasa, dan sedekah. Dan dia telah turun kepada Anda ayat ini. Maka kami tidak mampu untuk melaksanakannya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apa kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh pengikut dua kitab sebelum kalian? Kami mendengar dan kami membaca. Tetapi ucapkanlah, kami mendengar dan kami mentaati. Ampunanmu yang kami mohon, wahai Rabb, dan kepadamu tempat kami kembali." Maka tak kala mereka membacanya dan lisan mereka telah tunduk kepadanya, Allah Ta'ala menurunkan sesudahnya Rasul Muhammad SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Alhamdulillah kami, wahai Rabb kami, kami kepadamu lah tempat kami kembali. Jika mereka melakukan itu, Allah Ta'ala menasabnya, maka Allah Ta'ala menurunkan. Allah tidak memberi seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, dan mendapat pahala dari kewajiban yang dikerjakannya, yang mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Dia beriman, ya, wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Dia beriman, ya, wahai Rabb kami, janganlah Engkau pikukan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikul. Dia beriman, ya, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, baik. Jadi kita bahas dulu tentang nasih mansuh. Dalam pelajaran usul fikih itu ada istilah nasih dan mansuh. Hukum yang dihapus. Nasih mansuh itu ada hukum syariat Nabi terdahulu. Begitu Rasulullah diutus, akhirnya syariat Nabi terdahulu dihapus, diganti dengan yang baru. Contoh, misalnya sujud dari seseorang kepada seseorang, itu dulu boleh. Dari malaikat kepada Adam, dari Yakub istrinya dan 11 saudara Yusuf sujud kepada Yusuf, itu biasa. Jadi ungkapan hormat dari seseorang kepada orang lain itu diungkapkan dengan cara sujud di depan orang itu. Nah, begitu Rasulullah diutus, sujud dari manusia kepada manusia sudah tidak boleh. Maka beliau bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya sujud dari seseorang kepada orang lain masih boleh, padahal sudah dilarang, seandainya boleh, aku akan perintahkan wanita sujud di depan suaminya. Berarti sudah dimansuh. Baik, contoh lagi di surat Saba itu diterangkan salah satu ciri khas istana Sulaiman itu dipenuhi dengan patung. Jadi ada jin-jin tertentu tugasnya memang memahat patung sebagai hiasan bagi istana Nabi Sulaiman. Begitu Rasulullah diutus, maka beliau bersabda, "Alla tada timsalan illa tamastahu." Wahai Ali, tugasmu adalah tidak ada patung yang kamu temui kecuali hancurkan. Kemudian di hadis yang lain beliau mengancam, "Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati al-mudahiuna li khalqillah." Orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang memahat patung karena mereka dinilai menyaingi ciptaan
Allah. Kalau tetap nekat, nanti pada hari kiamat yuja'alu bikulli suratin ruh. Allah akan meniupkan roh bagi tiap-tiap patung yang dipahat, yu'adzibu man sawwaroha. Tugas si patung yang dapat roh ini menyiksa para pemahatnya. Ini bukti bahwa memahat patung itu ada pada syariat Nabi Sulaiman. Begitu Rasulullah diutus, ada nasih dan mansuh, sudah dihapus. Meskipun tidak semua syariat umat terdahulu dihapus. Buktinya apa? Setiap tahun kita menunaikan Idul Adha, menyembelih korban, itu syariat Nabi Ibrahim. Berarti tidak dihapus semuanya. Sebagaimana innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini datang dari Sulaiman. Surat ini aku awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tetap dipraktekkan. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan wahai ayah, ini perintah Allah. Insya Allah ayah akan mendapatiku dalam keadaan bersabar di saat aku sedang disembelih. Berarti insya Allah masih sampai hari ini. Nah, kemudian nasih mansuh juga berlaku bagi syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Yang paling terkenal, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur karena aku khawatir kalian masih nyembah-nyembah kuburan. Al-an fazuruha, tapi sekarang akidah kalian mantap, silahkan ziarah. Berarti ziarah kubur dulu dilarang, kemudian dimansuh, dihapus oleh Rasulullah ketika ada pernyataan justru diperintah, dianjurkan. Termasuk al-wudu mimma massatin nar, wajib berwudu selesai makan dari makanan yang disentuh oleh api. Berarti dulu kalau makan ayam bakar, sate, apalagi yang dibakar-bakar, kambing guling, maka selesai makan itu berarti wudunya batal, harus wudu lagi. Akhirnya hukum itu dihapus. Hanya satu yang membatalkan. Apa itu? Makan daging unta. Ya Rasulullah, afana tawaddau min luhumi al-ibil. Apakah kami wajib berwudu setelah makan daging unta? Jawabannya na'am. Afana tawaddau min luhumil ghanam. Apakah kami wajib wudu setelah makan daging kambing? Insyita, kalau kamu mau silahkan, kalau enggak masalah, tidak batal. Itu contoh Rasulullah membuat syariat, kemudian beliau hapus di kemudian hari. Ternyata dalam Al-Quran juga ada contoh, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Begitu ayat ini turun, seluruh kaum muslimin wajib hukumnya sholat tahajud. Itu di awal-awal dakwah. Jadi begitu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tugas mereka adalah sholat. Sholatnya apa? Nunggu nanti tengah malam biar tidak ketahuan orang kafir Quraisy. Berapa lama tahajud hukumnya wajib? Setahun. Akhirnya begitu berlalu 1 tahun, turun di surat Al-Muzammil ayat terakhir menerangkan mulai hari ini tahajud hukumnya sunnah bagi kaum muslimin, tapi tetap wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk yang ada di hadis ini. Baik, ayat apa yang dihapus? Kita lihat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Milik Allah lah segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Kita kupas dulu kalimat ini. Nah, karena kalimat ini, maka sekaya-kayanya kita tidak boleh lupa bahwa kekayaan itu berasal dari Allah.
Karena yang ada di langit, yang ada di bumi itu hakikatnya pemilik sah adalah Allah. Nah, kemudian maka coba Bapak lihat di banyak ayat, rezeki, harta itu dikembalikan oleh Allah kepada dirinya. Misalnya Al-Baqarah ayat ke 3. Siapa yang disebut orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas sholata, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum, dan dari harta yang kami rezekikan untuk mereka, hum yunfikun, mereka infakkan. Jadi kalau kita sedang berinfak, hakikatnya itu harta milik Allah. Maka kalimatnya razaqna, harta yang kami rezekikan untuk mereka. Jadi jangan bangga bisa zakat, infak, sedekah, itu tetap milik Allah. Maka kenapa Qarun dikecam oleh Allah? Karena ketika dulu masih menjadi murid Nabi Musa, tekun ibadah, begitu kaya berubah, kaya raya, diminta zakatnya. Diingatkan itu semua berasal dari Allah. Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi, nggak ada hubungannya dengan Allah, saya kaya ini karena saya pintar. Maka akhirnya kan kemudian ditenggelamkan dengan seluruh harta yang dia miliki, sehingga akan ada istilah apa? Harta karun. Kemudian di kitab tauhid yang sudah kita pelajari, kecaman orang yang mengucapkan di hadis di bab ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka sadar sebenarnya nikmat itu dari Allah, tapi mereka ingkari dengan ucapan. Seperti ucapan apa? Hadza mali warathuhu an abai. Ditanya tentang rezeki yang dia miliki, wah iya saya kaya, kan bapak saya kaya, masa anaknya miskin. Jadi tidak menyebut Allah sama sekali. Sehingga yang harus ditiru Sulaiman. Coba siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Ketika ditanya tentang kekayaan yang dia miliki, jawaban Sulaiman apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua karunia dari Rabbku untuk mengujiku, aku syukur atau aku kufur. Nah, itu kalimat yang bagus. Dan tidak ada orang di dunia ini yang lebih kaya melebihi Nabi Sulaiman, tapi kalimatnya luar biasa. Baik, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, kalimat berikutnya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Inilah kalimat yang membuat para sahabat kaget luar biasa. Jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian dan atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan itu. Jadi yang disiksa oleh Allah, dosa yang dilakukan terang-terangan dan dosa yang berasal dari hati, semua terkena pasal, membuat para sahabat bingung, kaget, berat. Masa sekedar kesal sama teman misalnya, itu dicatat oleh Allah. Misalnya melihat makanan tidak suka, kok makanannya seperti ini, kelihatannya kan tidak enak, itu sudah terkena pasal dosa. Oh, berarti tiap hari saya numpuk-numpuk dosa. Akhirnya kan para sahabat pada berlutut di depan Rasulullah, minta ampun ya Rasulullah. Perintah zakat, infak, sedekah, salat, bahkan jihad kami enteng bisa melaksanakan. Tapi khusus ini, ampun, kami tidak kuat. Akhirnya Rasulullah bertanya, apakah kalian mau niru kelakuan orang Yahudi, ahlul kitab? Turun ayat bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina, kami dengar dan kami abaikan. Akhirnya para sahabat menerima dengan penuh rasa berat. Bukan berarti menolak. Kan ada orang misalnya perintah sholat tahajud,
dia tolak kenapa? Masa lagi enak-enaknya tidur disuruh bangun. Berarti kan dia berat dengan perintah. Kalau sahabat beratnya karena menanggung betapa besarnya dosa yang akan kami terima. Nah, akhirnya ayat ini dimansuh dengan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Baru Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul itu beriman dengan semua yang diturunkan oleh Allah, demikian juga orang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya baik rasul dan orang beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Berarti wajib bagi kita beriman kepada seluruh malaikat, tidak terkecuali. Berani menolak satu malaikat berarti dianggap menolak seluruh malaikat. Mana dalilnya? Dalilnya ketika orang Yahudi menolak malaikat Jibril. Gara-gara Jibril inilah menyebabkan wahyu terakhir, nabi terakhir diberikan kepada Muhammad, bukan dari kalangan Yahudi. Akhirnya turun, man kana aduwwal li Jibrila wa Mikaila fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, maka Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi orang Yahudi hanya menolak satu malaikat, yaitu Jibril. Mereka mengakui malaikat yang lain, tapi vonis fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah memusuhi orang-orang kafir. Padahal cuma satu malaikat. Sama dengan kitab. Semua kitab wajib kita imani. Tidak boleh saya beriman kepada kitab Quran menolak Zabur, Taurat dan Injil. Pertanyaannya, loh, berarti saya harus beriman kepada Injil yang hari ini sedang dibawa orang Kristen ke gereja? Jawabannya, itu bukan kitab Injil. Karena Nabi Isa kalau hari ini turun disodorkan kitab Injil yang dipegang oleh orang Kristen, pasti bingung. Ini kitab dari mana? Karena sudah dirubah, dipalsukan. Sebagaimana Nabi Daud kalau hari ini turun disodorkan kitab Zabur, maka Nabi Daud pasti tidak mengenal ini kitab dari mana. Berarti Injil yang dipegang oleh orang Kristen itu bukan Injil. Wajib bagi kita untuk menolak. Yang kita terima adalah Injil yang betul-betul dibawa oleh Nabi Isa. Baik, kemudian warusulihi, semua rasul harus diimani. Satu rasul ditolak berarti menolak seluruh rasul. Di surat Asy-Syu'ara sampai 4 kali. Kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad telah mendustakan seluruh rasul, padahal kaum Ad hanya menghadapi Nabi Soleh. Hanya Nabi Soleh saja. Hanya menolak Nabi Soleh. Allah menyebut kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad telah mendustakan seluruh rasul. Maka orang Yahudi mengimani Nabi Musa tapi menolak Nabi Isa, ya udah nggak dianggap imannya. Sebagaimana orang Kristen beriman kepada Nabi Isa tapi menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dianggap imannya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara rasul satu dengan yang lain, semua kami terima. Pertanyaannya, oh berarti kita tidak boleh meyakini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul paling mulia. Jadi gini, membeda-bedakan para Rasul itu maksudnya saya hanya mau mengimani Rasul ini, yang lain saya nggak mau. Itu yang dilarang. Tapi kalau meyakini Muhammad adalah Rasul paling mulia,
Jelas itu diperintahkan dan harus kita yakini. Coba saya sedikit belok. Di sebuah pengajian saya mendapatkan pertanyaan bagus. Pertanyaannya adalah, malaikat pernah sujud kepada Adam, di mana sujud itu tidak didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan demikian Nabi Adam lebih mulia daripada Rasulullah? Ini kelihatannya pertanyaan mengada-ngada, seolah kritis, tapi bagi saya ya bagus-bagus saja. Maka saya memberi 3 atau 4 jawaban. Yang pertama, semua nabi pasti diberi kelebihan yang berbeda-beda. 2 ayat sebelum ayat kursi, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, itulah para rasul, satu dengan yang lain kami lebihkan. Jadi kelebihan para rasul itu tidak seragam. Yusuf pandai mentakwil mimpi. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Kemudian Musa dengan tongkatnya. Nabi Isa pandai mengobati orang sakit. Kemudian Nabi siapa lagi? Sulaiman dengan kerajaan dan mampu menaklukkan jin. Itu yang pertama. Jadi tidak mungkin para nabi mendapatkan keutamaan yang seragam. Kalau Ibnu Katsir menerangkan, para nabi itu diberi kelebihan sesuai dengan zamannya. Kenapa Nabi Isa punya kelebihan bisa menyembuhkan penyakit? Karena saat itu Bani Israel membanggakan dunia kedokteran, pertabiban. Maka harus disaingi dengan mukjizat itu, sehingga Nabi Isa tidak hanya menghidupkan orang, tidak hanya menyembuhkan penyakit, wa uhyil mauta biidni, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Musa punya tongkat, ya wajar karena yang dihadapi tukang sihir dan Fir'aun yang mengejar, yang harus ditenggelamkan lewat laut. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan karena memang situasinya seperti itu, termasuk Yusuf. Yang kedua, tidak bisa dikatakan kelebihan seorang nabi kemudian kita memvonis berarti nabi itu lebih mulia dari nabi yang lain. Kita tidak boleh mengatakan, oh Ibrahim lebih hebat dari nabi yang lain. Kenapa? Karena dibakar tidak mempan. Coba Nabi Isa kalau dibakar, gak bisa begitu. Kelebihan seorang nabi bukan menunjukkan dia lebih mulia daripada nabi yang lain. 3, ternyata kalau kita perhatikan kelebihan para nabi itu ternyata dimiliki juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita sebutkan daftarnya. Misalnya Nabi Yusuf pandai mentakwil mimpi. Coba lihat di banyak hadis Rasulullah sering mentakwil mimpi para sahabat. Ada satu hadis diantaranya adalah Sholaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ghadat, kami salat bersama Rasulullah salat subuh. Falamma sallama aqbala biwajhihi alaina, ketika mengucapkan salam beliau duduk menghadapkan wajahnya ke arah kami. Tiba-tiba beliau bertanya, hal fiikum janazatun attabi'uha, coba cek ada yang meninggal tidak, biar aku ikut mengurusi jenazahnya. Hal minkum maridun fa'uduhu, ada yang sakit biar aku bisa menengoknya. Hal fikum man ra'a ru'yan yakusuha alaina, coba yang tadi malam bermimpi silahkan maju, ceritakan aku takwilkan mimpi kalian. Berarti Rasulullah punya kemampuan mentakwil mimpi. Katanya Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Oh, Rasulullah jauh lebih hebat lagi. Inna bi Makkata hajarun la yusallimu alaina, di kota Makkah itu beberapa batu kalau aku lewat mereka biasa mengucapkan salam kepadaku. Berarti Rasulullah berdialog dengan batu.
ketika beliau melewati gunung Uhud, hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, wahai para sahabat, gunung Uhud ini mencintai kita, mari kita mencintai gunung ini. Hingga akhirnya beliau naik, tiba-tiba gunung Uhud bergoyang-goyang, beliau hentakkan kakinya dan beliau bersabda, ya Uhud usbut fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai gunung Uhud, diam kamu, di atasmu ada nabi, ada orang bergelar As-Siddiq, dan 2 orang yang nanti akan mati syahid, tidak lain adalah Umar dan Utsman. Berarti Rasulullah ngobrol dengan gunung. Kemudian di Sahih Bukhari riwayat Abdullah bin Mas'ud, kunna la nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu kami biasa mendengar suara tasbih dari makanan yang sedang kami kunyah. Itu yang mendengar tidak hanya Rasulullah, kami, berarti para sahabat juga ikut. Makanan beliau dialog, termasuk di perang Khaibar, ya Rasulullah ini masmum, wahai Rasulullah aku sudah dilumuri racun. Itu daging kambing yang dihidangkan oleh Zainab binti Haris. Berarti daging kambing ngobrol dengan Rasulullah, maka Rasulullah segera menghentikan makannya. Kemudian dengan binatang, nanti kita temui di kitab Riyadhus Shalihin bab larangan mendolimi binatang. Kan ada onta curhat nangis di depan Rasulullah, maka beliau bersabda, man rabbu hadzal jamal, siapa yang punya onta ini? Saya ya Rasulullah, seorang pemuda Ansar. Innahu syakauni, dia tadi ngeluh kepadaku, curhat. Annaka tut'ibuhu wa tuji'uhu, kamu peras tenaganya tapi kamu tidak beri kesempatan untuk makan. Ternyata Rasulullah ngobrol dengan onta. Di Sahih Bukhari, seekor sapi lewat ditunggangi pemiliknya. Rasulullah sedang duduk dengan Abu Bakar dan Umar. Si sapi ternyata ngomong, inni lam ukhlaq li hada innama khuliqtu lil hirasati. Saya diciptakan itu untuk membajak sawah, bukan untuk ditunggangi. Jangankan Rasulullah, Abu Bakar di sampingnya langsung berkomentar, subhanallah al-baqaratu tatakallam, maha suci Allah, kok bisa sapi ngomong? Nah, berarti Rasulullah tahu bahasa si sapi. Menyembuhkan penyakit misalnya, Nabi Isa menyembuhkan penyakit. Di kitab hadis tidak terhitung berapa kali Rasulullah dengan izin Allah bisa mengobati penyakit para sahabat. Di kitab Tauhid bab perintah berdakwah la ilaha illallah, kalau tidak salah bab 3 kalau tidak salah yang sudah kita pelajari. Jadi Rasulullah bertanya, mana Ali? Ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi, kedua matanya bengkak, tidak bisa melihat. Tolong bawa kemari. Fabasuqa fi ainaihi fabara'a ka'allam yakun bihi wajaun. Beliau mengoles ludah kedua mata Ali, tiba-tiba sembuh seolah-olah tidak ada penyakit sebelumnya. Berarti Rasulullah bisa menyembuhkan penyakit. Baik, yang keempat, ini jawaban inti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini unik, Pak. Biasanya ya ayyuhalladzina amanu itu di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tapi ayat ini unik, ya ayyuhalladzina amanu di tengah-tengah, dan ini hanya satu di surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi.
Oleh karena itu, ayo orang beriman, berikan sholawat dan salam. Kenapa ini jawaban inti? Coba tadi Adam mendapatkan sujud dari malaikat. Apakah dengan begitu Adam lebih mulia daripada Rasulullah karena Rasulullah belum pernah dapat sujud dari para malaikat? Jawabannya adalah ketika malaikat sujud kepada Adam, kata sujud ditampilkan dengan kata kerja bentuk past tense. Mas Prapto masih ingat past tense? Sampun lali. Past tense itu apa? Berarti masa lampau sudah terjadi. Berarti sujudnya malaikat kepada Adam cuma sekali, tidak terulang. Sementara sholawat dari Allah, malaikat dan orang beriman yusalluna, kata kerjanya bentuk fi'lun mudhari, berarti present continuous tense. Ngertos Mas? Present continuous, cirinya apa present continuous? Verb plus ing, berarti kata kerja yang terus menerus berlangsung. Berarti dulu, kemarin, sekarang, besok, yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, terus tanpa henti Allah, malaikat dan orang beriman akan senantiasa berselawat untuk beliau. Berarti tetap Rasulullah lebih mulia. Yang kedua, sujudnya malaikat cuma malaikat, tidak ada ceritanya Allah ikut bersujud kepada Adam. Tidak ada ceritanya manusia pernah sujud kepada Adam. Tapi sholawat yang diterima oleh Rasulullah berasal dari Allah, malaikat dan seluruh orang beriman. Walhasil tetap Rasulullah adalah nabi yang paling mulia. Akhirnya ayat ini ditutup la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban yang manusia tidak mampu. Nah, kalimat ini akhirnya mulai hari ini amalan hati tidak akan dikenakan pasal. Maka di Bulughul Maram bab talak, suami kesel nyeletuk kata-kata cerai itu tidak dinyatakan cerai. Malam tatakallam au ta'mal, selama cerai itu belum diucapkan oleh mulut atau dikerjakan pakai tangan dengan cara menulis, aku nyatakan talak satu untuk istriku. Kalau masih dalam hati tidak. Mana dalilnya ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, menghapus ayat sebelumnya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, yang nampak dan tersembunyi terkena pasal semuanya. Akhirnya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, malah ditambah, ya Allah jangan hukum kami kalau perbuatan itu karena kami lupa atau tidak sengaja. Jadi Bapak lupa itu tidak terkena pasal. Contoh paling mudah apa? Jam 10 lupa ini bulan Ramadan, makan di warung Padang, minum es jeruk. Setelah itu alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfin wala muwaddain wala mustagna anhu rabbana, ditambah akhirnya ada tetangganya, Mas saum. Oh ya saum, lo kok makan? Astagfirullah. Batal tidak? Tidak. Kenapa? Inna sina, karena lupa. Au akhtana, atau sesuatu yang tidak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isron, jangan berikan beban kepada kami sebagaimana syariat yang merupakan beban orang terdahulu. Maksudnya apa? Umat terdahulu itu bebannya berat. Contoh syariat umat terdahulu, ini kain terkena najis itu tidak suci dengan cara dicuci, tapi apa? Kainnya harus dipotong. Itu umat terdahulu. Bahkan ada satu riwayat
kalau melakukan dolim kepada binatang, mematikan membunuh binatang secara dolim, maka tobatnya adalah binatang itu harus dikalungkan di leher sampai betul-betul busuk, sampai betul-betul jadi tulang belulang. Itu umat terdahulu. Coba kalau Bapak dolim kepada siapa? Ayam misalnya, diadu, akhirnya mati, ya sudah, bangkai ayam itu dikalungkan di leher. Kira-kira berapa hari sampai jadi tulang belulang? Kan akhirnya jadi dia harus berkumpul dengan belatung, bau busuk luar biasa. Maka isron kama hamal tahu, letakkan beban-beban yang dulu pernah diberikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Baik, jadi ayat terakhir ini memansuh ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard di kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Selesai. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Pak Agus, kabarnya? Subuh ada? Oh, nggak ada. Ya, silahkan. Tentang hukum waris, misalnya kita punya anak dua, laki dan perempuan, terus kita bagi sama, apakah itu termasuk zalim dengan hukum Allah? Baik, kalau memberikan sesuatu kepada anak, mungkin pertama memberikan sesuai dengan kebutuhan. Kan tidak mungkin bisa dipukul rata. Anak yang sudah kuliah diberi HP, kan tidak mungkin anak TK sudah dikasih HP. Jadi tidak bisa dipukul rata juga. Anak pertama dibelikan baju XL, anak kedua TK XL juga, ini malah dolim. Anak pertama kuliah wajar kalau sudah dibelikan motor. Ternyata anak SD sudah waktunya tidak, oh jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya kepemilikan harta yang sifatnya besar seperti tanah dan lain sebagainya. Berarti itu kan hibah. Hibah itu pemberian dari orang tua kepada anak ketika orang tua masih hidup. Misalnya Mas Prapto masih sehat wal afiat, anaknya dipanggil, anak-anakku mumpung bapak masih sehat wal afiat, bapak akan bagi-bagi. Silahkan anak pertama ambil rumah bapak di Jalan Merdeka Barat. Ngeri-ngeri sedap itu. Anak kedua ambil di Menteng misalnya. Nah itu berarti itu bukan waris karena orang tuanya masih hidup. Itu boleh tidak? Boleh. Kalau tidak salah, teman saya di Lamongan, itu banyak orang Lamongan itu ketika masih sehat langsung dibagi kepada anak-anaknya. Meskipun kalau bapak mengikuti madhab Hambali yang dianut oleh ulama Saudi Arabia, sebagaimana fatwa dari Syekh bin Baz, kalau akan membagi tanah meskipun masih hidup tetap aturannya seperti hukum waris 2:1. Kalau mengikuti fatwa Syekh bin Baz seperti itu. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Mengenai istighfar, Ustaz. Ya. Ada istighfar juga. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Itu fadilahnya adalah saya membaca ini akan diampuni dosa walaupun lahir dari medan perang. Apakah itu termasuk dosa besar lain atau? Oh, wa in farra minaz zahfi, ya. Meskipun dia lari dari medan perang. Iya tidak? Iya. Dengan syarat. Ya, jadi saya luruskan dulu ya. Lari dari medan perang itu kan nggak boleh. Itu dosa besar. Di kitab Kabair ada dosa besar al-firaru minaz zahfi. Kalau tidak salah nomor urut 13 atau 12 lah. Belasan lah. Itu
dosa setelah apa namanya memakan harta anak yatim kalau tidak salah di kitab Al-Kabair. Mana dalilnya lari dari medan perang itu dosa besar? Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Kalau kalian bertemu orang kafir di medan perang jangan lari. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan aw liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Kalian pulang ke rumah selamat, statusnya pulang dimurkai oleh Allah. Wa ma'wahum jahannam, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Karena ada kata jahanam ini menyebabkan lari dari medan perang itu dosa besar. Nah, hadis tadi di Sunan At-Tirmidzi kalau tidak salah, wa in kana farra minaz zahfi. Siapa yang membaca istighfar ini pasti diampuni meskipun dia lari dari medan perang. Berarti salah satu cara menghapus dosa besar adalah membaca istighfar. Tapi istighfarnya harus dari hati, lisan dan anggota badan. Hati menyatakan menyesal, lisan mengucapkan astagfirullah tadi, kemudian badan berjanji kalau nanti perang lagi saya tidak akan lari dari medan perang. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Untuk pembagian harta waris, apakah ada batas waktunya gitu? Harus dibagikan sesegera mungkin atau misalkan karena kan susah tuh Ustaz, misalkan ada hartanya ada penduduk rumah mau dibagikan susah karena nggak laku-laku. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau si mayatnya meninggalkan hutang sedangkan ahli warisnya itu masih di bawah umur gitu, itu bagaimana? Baik, harta waris di kitab Sahih Bukhari ini perkataan Imam Bukhari sendiri, begitu ada yang mati ambil hartanya untuk pengurusan jenazah, begitu selesai ambil lagi hartanya untuk hutang, begitu hutang beres ambil hartanya untuk wasiat. Wasiat sudah tertunaikan, nomor urut keempat baru waris. Jadi waris itu urutan keempat setelah biaya pemakaman, hutang dan wasiat. Begitu wasiat selesai harus segera dibagi, dan tidak boleh ada kalimat tanah kuburan masih merah, kenapa masih pengen harta waris. Itu satu. Yang kedua, nah ini problemnya karena tanah belum laku. Memang aset hari ini sulit juga, tanah, rumah untuk laku itu sulit. Ya sudah, caranya kita sepakati saja seluruh anak keturunan bapak mengiklankan nanti begitu laku akan segera dibagi. Kan nggak mungkin dibagi saat hidup, sementara hanya berupa tanah, kecuali kalau duit kan bisa langsung dibagi. Ini tanah problem. Nah kemudian hutang mayit. Mayit kalau punya hutang tiada maaf. Man mata wa alaihi dainun, siapa yang mati meninggalkan hutang maka yang wajib membayar adalah ahli warisnya. Bagaimana kalau ahli waris masih kecil? Ini urusan harta tidak melihat kecil dan besar. Sebagaimana si kecil anak yatim dapat warisan dari bapaknya 200 hektar. Akhirnya 200 hektar ini pamannya datang kemudian mengelola sawah itu hingga akhirnya panen besar, keuntungan besar. Wajib zakat tidak? Jawabannya wajib. Loh, dia kan masih kecil, belum balik. Ini ibadah harta, tidak ada hubungannya dengan ibadah badan. Dalilnya man waliya yatiman falyatajirhu wala tatruku hatta ta'kulahu shadaqah.
siapa yang mengurusi harta anak yatim, maka kembangkan biar menghasilkan keuntungan. Setelah itu keluarkan zakat. Nah, jadi si yatim bapaknya mati meninggalkan hutang, ya ambil saja harta dari peninggalan bapak. Kan hukum anak itu banyak. Contoh begini, anak melempar batu menyebabkan kaca pecah. Anak dosa tidak? Tidak dosa. Rufi al-qalamu an salasatin. 3 kelompok yang tidak terkena pasal dosa. Salah satunya apa? Anisobiyi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia balik. Di hadapan Allah dia tidak dosa. Tapi orang tuanya harus hadir mengganti kaca yang pecah. Orang tuanya tidak boleh berlindung di balik hadis loh. Yang memecahkan kaca anak kecil, kenapa saya ditutut? Ya gak bisa begitu. Iya, anaknya yang salah, tapi orang tuanya harus bertanggung jawab. Sama dengan tadi, bapaknya yang hutang, anak kecilnya ketiban tidak? Tetap ketiban. Oh, dari mana diambil? Berarti dia akan terkurangi haknya dalam mendapatkan harta waris karena harus membayar hutang. Silahkan yang belum dapat warisan nanya, biar jelas. Habis ini nanti langsung ngambil warisan, mumpung masih ada waktu 4 menit. Ya. Jadi pada hadis ketika kita kesiangan subuh, ya, telinga kencing setan gitu. Ya. Gimana kalau bisa tidur siang, bablasan sholat zuhur itu gimana? Oh ya. Hadisnya cuma ini, rajulun nama hatta asbaha, seorang tidur sampai adzan subuh belum sempat sholat tahajud, maka beliau menjawab, hada rajulun bala syaitanu fi udunaihi, itu seorang yang berhasil dikencingi oleh setan di telinganya. Jadi kalimatnya untuk itu, bukan kebablasan tidur jam 11 bangun-bangun jam 4, itu nggak ada hadisnya. Saya nggak berani mengkiaskan. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau dunia setan bisa kita lihat. Betul dia dikencingi oleh setan, kan kita tidak tahu. Sebagaimana saya dapat pertanyaan dari Pak Wikanda, kan beliau pensiunan Bupati Bekasi. Oh, beliau itu kalau ngaji itu duduk paling depan, serius. Bertanya juga pertanyaan yang kadang-kadang bikin saya kerepotan untuk jawab. Beliau sering bertanya. Nah, salah satu pertanyaan beliau adalah, jin itu kalau mati, jin muslim, apakah jenazahnya diurusi seperti kita manusia dimandikan, dikafani? Saya jawab, Pak, itu urusan jin, kita nggak usah ikut-ikut. Mengenai nanti dimandikan atau dikafani, dikuburkan, mau tidak dikuburkan, itu urusan mereka. Jangan sampai saya dibikin repot. Beliau mangguk-mangguk akhirnya. Pertanyaan beliau itu bagus-bagus, dan beliau memang perhatian betul kepada majelis taklim. Datang serius menyimak, dan tidak segan-segan beliau bertanya. Kelihatannya sudah cukup. Inilah kajian kita di pagi hari ini. Berarti pelajaran kita, bismillah, mulai hari ini kita akan selalu taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sudah mengangkat beliau untuk menjadi hakim, memutuskan semua perkara, dan kita tidak boleh merasa berat dengan keputusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.